Oke, di hari kita mau ngebahas drama yang lagi anget ya di Facebook, yang lagi ngomongin sama orang-orang. Jadi si Ferry Irwandi alias Bang Ferry itu kena doxing ya. Sebenarnya bibit-bibit permasalahannya sih udah lama, gara-gara yang beberapa bulan yang lalu. Lo tau kan ada demo-demo gede. Habis itu si Bang Ferry ini nyuruh orang-orang pulang. Nah, di sini nih ada pihak-pihak nih yang nggak seneng, tau gak lo. Dan akhir-akhir ini nih ginian tuh digoreng lagi. Dan akhirnya belakangan tuh nongol meme-nya. Jadi stiker-stikernya orang hitam tuh diganti sama mukanya si Bang Ferry, diposting-postingin, di komenan. Ada juga yang koleksi, habis itu di post. Ya si Bang Ferry sih nanggepinnya santai ya, kalau gue lihat-lihat gitu biasa aja maksudnya buat meme-meme gini. Nah cuma belakangan nih makin gak terkendali. Jadi ada 3 orang, satu si Isadian, satu si Joshua, satu lagi si pahlawan gitar boci. Itu tuh kalau lu kagak tahu pahlawan gitar boci yang suka di Facebook tuh kalau ada itu suka ngegoreng-goreng drama gitu loh. Ya dia orang nge-spill tempat tinggalnya si Bang Ferry ini. Ngomong kasarnya ngedoxing lah. Iya malahan salah satu lebih gila lagi kayak ngajak orang-orang katanya buat ngegeruduk rumahnya si Bang Ferry. Nah, gara-gara ini si Bang Ferry risih kan dia ngerasa, wah keluarganya bisa kenapa-napa nih gara-gara gini. Akhirnya disomasi lah 3 orang ini. Dan akhirnya mereka semua pada minta maaf. Si Gitaru Boji minta maaf. Terus si Joshua juga minta maaf. Cuma bisa itu foto-fotonya semua dihapus-hapusin dari itunya dia. Ya akhirnya ini jadi perdebatan juga nih. Goblok juga yang komen-komen. Udah tahu siapa yang salah di sini masih didebatin aja. Malahan ada yang ngomong juga katanya, kenapa mesti takut katanya? Lah itu katanya ada di website katanya ininya tempat tinggalnya dia katanya. Kenapa mesti kayak lu merasa salah gitu lu nggak usah ini. Aduh gua sebenarnya gua udah gak bisa ngomong ya soal kayak begini-begini ya. Sebenarnya kalau gue bilang begini nih, lu misalnya beda pendapat, debat gitu di medsos, ya sah-sah aja gitu loh. Kadang sampai panas-panasan, terus saling ngebikinin meme, ya itu oke-oke aja. Tapi kalau udah doxing itu udah beda cerita anjing. Itu makanya cacat logika tuh yang ngomong katanya, ya itu kan ada di website gitu. Nah sekarang masalahnya gue balik nanya, itu infonya misalnya kita tempat tinggal di mana atau apa gitu, itu atas izin pemiliknya apa kagak diposting, itu aja anjir. Kalaupun atas izin pemiliknya juga nggak boleh anjing di post-post gitu ke tempat umum kayak media sosial. Ngomong kasar ini datanya tadinya ngumpet gitu di mana orang pada nggak tahu, terus mendadak lo kopas atau apa terus lo spoil ke publik gitu, terus semua orang jadi pada tahu. Makanya gue nggak ngerti lagi lah orang ya pada bilang tuh, ah nggak apa-apa katanya, ah emang infonya ada. Terus ada yang ngomong juga, lah kita kan emang udah open source katanya, data kependudukan kita pada bocor. Ya iye, cuma masalahnya masa mesti semua orang tahu juga gitu data kita, gimana sih pikirnya, gue juga gak habis pikir. Makanya buat orang-orang nih ya di internet gue kasih tahu ya, lu kalau punya nama asli atau nomor handphone itu jangan sembarangan di-spill ke publik dah anjir. Itu gampang banget sumpah di trace-nya itu. Bahkan di Twitter ada jasa tuh. Jadi data-data yang bocor kita dicari tuh, dicek lewat nama asli sama nomor handphone. Gua aja pernah kena anjir. Mendadak ada yang WA macem-macem anjir ke nomor asli gua. Kan ngeri anjir ya kayak begitu. Makanya itu otaknya udah pada kagak beres tuh yang nganggap ini udah biasa. Sebenarnya gue kasih tahu ya, kasus-kasus kayak begini zaman dulu emang udah ada. Tapi lu tau gak apa ya? Pemicu yang bikin akhirnya jadi rame dan orang ngewajarin apa ya? Kasusnya Ohim tai anjing deh, kasusnya dia. Nih di sini juga jadi bilang gue kebelain Ohim. Kalau lu mau ngecek lu lihat aja video gue ada bejibun aja berjilid-jilid gue bahas dia, kelakuan-kelakuan dia yang anomali banget. Cuman buat kasus doxing, sorry tuh saya sih gue nganggap itu ya kagak bener gitu loh apa yang terjadi di Ohim. Makanya sampai kasus-kasus dia itu sampai ada orang dibawa-bawa ke rumahnya itu masih selebel. Gua nggak setuju anjing. Makanya circle si selebel kan kayak gak seneng banget sama gua. Dibilang gua kayak pahlawan kesiangan buat si Ohim. Bukan apa-apa anjir. Gua tuh gak ngebelain Ohim anjing. Gua ngebelainnya tuh lu kagak bener anjing ngelakuin itu anjing. Udah ngedoxing abis itu bobo orang anjing. Makanya gue gak habis pikir ya, karena kasusnya dia tuh jadi kayak orang nganggep tuh udah biasa gitu loh, suatu hal yang oke, kita ribut gitu ya,
Ya udahlah kita spill aja datanya dia. Ntar tuh orang juga pasti shock kayak goblok anjing gitu. Itu gak bener seriously. Jadi mau apapun kasusnya, tapi kalau lu udah sampai doxing, itu tuh lu di posisi yang salah, gua kasih tau lu. Soalnya kenapa? Jadi mau apapun itu kasusnya, doxing itu bahaya anjir. Masalahnya bahaya bukan buat orang yang berkasus, tapi buat keluarga-keluarganya dia tuh yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Bisa kena ini, kena itu. Kalau mendadak orang nyariin dia nggak ada, nggak nemu apa, mendadak keluarga dia apa-apain, lu mau tanggung jawab gitu. Nah makanya tuh gue bilang, si Ohim tuh ya geblek-geblek begitu. Tuh mentalnya kuat anjir. Makanya ngeri lah anjir. Lu gue mesti gimana ya, gue juga nyadarin bingung buat orang-orang zaman sekarang. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.